Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi ja'alana minal mu'minina sha'iminal qa'iminal muttaqin wa afhamana min ulumiddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahu ila yaumiddin. Subhanaka la nuhsi sana'an 'alaika anta kama athaita 'ala nafsik. Falakal hamdu hatta tarda walakal hamdu idza radita walakal hamdu ba'da ridha. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita telah sampai di hari yang ke-28 di bulan Ramadan yang penuh dengan kemuliaan ini. Di hari ini kita akan sama-sama merenungkan firman Allah Subhanahu wa taala surat Baqarah ayat ke-109 dengan tema bahwa kebanyakan ahlul kitab menginginkan agar orang-orang yang beriman mereka dikembalikan kepada kekafiran dikarenakan mereka hasad. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وَدَّ كَثِيرٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَوْ يَرُدُّونَكُمْ مِّن بَعْدِ إِيمَانِكُمْ كُفَّارًا حَسَدًا مِّنْ عِندِ أَنفُسِهِم مِّن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمُ الْحَقُّ فَاعْفُوا وَاصْفَحُوا حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ. Sebagian besar ahli kitab menginginkan agar mereka dapat mengembalikan kalian kepada kekafiran setelah kalian beriman, karena dengki yang timbul dari diri mereka sendiri setelah nyata bagi mereka kebenaran. Maka maafkanlah dan biarkanlah mereka sampai Allah mendatangkan perintahnya. Sesungguhnya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Imam Ibnu Katsir memberikan penjelasan tentang hal ini. Yuhadziru ta'ala ibadahul mu'minin an suluki tariqil kufari min ahlil kitab wa yu'limuhum bi'adawatihim lahum fil batin wal zahir wa ma hum mustamiluna alaihi minal hasadi lil mu'minin ma'a ilmihim bifadlihim wa fadli nabiyihim. Allah tabaraka wa ta'ala mengingatkan hamba-hambanya yang beriman agar tidak menempuh jalan orang-orang kafir ahlul kitab. Dia juga memberitahu mereka tentang permusuhan orang-orang kafir terhadap mereka, baik secara batiniah maupun lahiriah, dan berbagai kedengkian yang menyelimuti mereka terhadap orang-orang mukmin karena mereka mengetahui kelebihan yang dimiliki orang-orang mukmin dan nabi mereka. Wa ya'muru ibadahu al-mu'minina bis-safhi wal-'afwi wal-ihtimal hatta ya'tiya amrullahi minan nasri wal fath. Selain itu Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada hamba-hambanya yang beriman untuk berlapang dada dan memberikan maaf sampai tiba saatnya Allah Subhanahu wa taala mendatangkan pertolongan dan kemenangan. Sebagaimana yang diriwayatkan Muhammad bin Ishaq dari Ibnu Abbas, ia mengatakan bahwa ada yang bernama Huyai bin Akhtab dan Abu Yasir bin Akhtab merupakan dua orang Yahudi yang paling dengki terhadap masyarakat Arab, karena Allah Subhanahu wa taala telah mengistimewakan mereka dengan mengutus rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Selain itu keduanya juga paling gigih menghalangi manusia memeluk Islam. Berkaitan dengan kedua orang itu kemudian Allah menurunkan ayat ini. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Imam Al-Qurtubi menjelaskan bahwa al-hasadu naw'an madhmumun wa mahmudun. Dengki itu ada dua macam, ada dengki yang tercela dan dengki yang terpuji. Fal madhmum anta tamanna zawala ni'matillahi an akhika al-muslim sawa'un tamannaita ma'adzalika an ta'uda ilaika aw la wa hadha an-naw'u alladhi dhamahu Allah ta'ala fi kitabihi biqaulih. Dengki yang tercela adalah dengki
yang mengharapkan hilangnya nikmat Allah dari saudaramu yang muslim. Apakah engkau menginginkan nikmat itu datang kepadamu ataupun tidak? Dengki inilah yang dicela oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam kitabnya, yakni firman-Nya, Am yahsudunan nasa ala ma atahumullahu min fadlih. Ataukah mereka dengki kepada manusia, yakni Muhammad sallallahu alaihi wasallam, lantaran karunia yang Allah telah berikan kepadanya. Surat An-Nisa ayat 54. Wa innama kana madhmuman li anna fihi tasfiyatun al-haqqu subhanahu wa annahu an'ama ala man la yastahiqqu. Dengki jenis ini adalah menjadi dengki yang tercela karena dengki ini mengandung unsur menyepelekan hak Allah Subhanahu wa taala dan bahwa Dialah yang memberikan nikmat kepada orang yang Dia kehendaki. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sementara dengki yang terpuji adalah dengki atau tepatnya yang dijelaskan oleh baginda Rasulullah SAW dalam hadis sahih bahwa beliau bersabda, la hasada illa fisnaini rajulin atahullahul qur'ana fahuwa yaqumu bihi ana al-laili wa ana an-nahar wa rajulin atahullahu malan fahuwa yunfiquhu ana al-laili wa ana an-nahar. Tidak ada dengki yang hak kecuali dua hal. Dengki terhadap seseorang yang dikaruni Allah Subhanahu wa taala Al-Qur'an kepadanya, kemudian ia mengamalkannya sepanjang malam dan siang. Kemudian dengki terhadap seseorang yang dikarunia Allah Ta'ala harta, kemudian ia nafkahkan harta tersebut sepanjang malam dan siang. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemudian kalimat berikutnya adalah kuffaran hasadam min indi anfusihim min ba'di ma tabayyana lahumul haqq. Karena dengki yang timbul dari diri mereka sendiri setelah nyata bagi mereka kebenaran. Dia berfirman, yakni setelah kebenaran terang benderang terhadap mereka dan tidak ada sedikit pun yang tidak mengetahuinya, tetapi kedengkian tersebut menyeret mereka kepada pengingkaran. Maka Allah Subhanahu wa taala pun benar-benar mencela, menghina dan mencaci mereka serta menyegerakan bagi Rasulullah dan juga orang-orang yang beriman yang telah membenarkan, mengimani dan mengakui apa yang diturunkan Allah Subhanahu wa taala kepada mereka dan yang diturunkan kepada orang-orang sebelum mereka, kemuliaan, pahala yang besar dan pertolongannya. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalimat yang berikutnya adalah mim ba'di ma tabayyana lahumul haqq. Imam Ali As-Sabuni menjelaskan bahwa ai min ba'di ma zahara lahum bil barahini as-sati'ah anna dinakum huwa al-haqq. Setelah tampak pada mereka bukti-bukti yang nyata bahwa agama kalian ini adalah betul-betul agama yang hak. Sementara Abu Aliyah mengatakan, yaitu setelah mereka melihat dengan jelas bahwa Nabi Muhammad SAW, Rasul SAW tertulis di dalam kitab Taurat dan Injil, lalu mereka mengingkarinya karena dengki dan iri, karena Nabi Muhammad SAW bukan dari kalangan mereka orang-orang Yahudi. Kemudian kalimat berikutnya adalah fa'fu wasfahu, maafkanlah, maka maafkanlah dan biarkanlah mereka, ai itrakuhum wa'aridu anhum fala tu'khadhuhum. Artinya tinggalkanlah mereka dan berpalinglah dari mereka, jangan kalian siksa mereka. Ini apa yang dikemukakan oleh Imam Ali As-Sabuni. Sementara menurut Ali bin Abi Thalhah meriwayatkan dari Ibnu Abbas, ia mengatakan bahwa kalimat ayat tersebut adalah dinasakh atau dihapus dengan ayat-ayat seperti faqtulul musyrikina haitsu wajadtumuhum, maka bunuhlah orang-orang musyrik itu di mana saja kalian menjumpai mereka. Surat At-Taubah ayat yang kelima. Imam Ibnu Katsir menjelaskan bahwa dengan demikian pemberian maaf tersebut dinasakh atau dihapuskan bagi orang-orang musyrik
Hal yang sama dikemukakan oleh Abu Aliyah, Ar-Rabi bin Anas, kemudian Qatadah dan As-Suddi, bahwa ayat tersebut mansukh, dihapus dengan atau diganti dengan ayat-ayat saif atau ayat-ayat perintah tentang peperangan. Kemudian kalimat berikutnya dari ayat yang mulia ini adalah hatta ya'tiyallahu bi amrih, sampai Allah mendatangkan perintahnya. Artinya hatta ya'dinallahu lakum biqitalihim, sampai hingga Allah mengizinkan kalian berperang atau membunuh mereka. Innallaha ala kulli syai'in qadir, sesungguhnya Allah atas segala sesuatu maha kuasa. Qadirun ala kulli syai'in fayamtaqimu minhum idza hanal awan. Artinya Allah maha kuasa atas segala sesuatu, termasuk menyiksa mereka jika telah tiba waktunya. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, demikianlah makna surat Al-Baqarah ayat ke-109, bahwa kebanyakan ahlul kitab dan orang-orang musyrik menginginkan orang-orang beriman kembali kepada kekafiran dikarenakan mereka iri, dikarenakan mereka hasad karena kebaikan tidak diturunkan kepada mereka. Semoga kita dijauhkan dari sikap hasad yang dicela oleh Allah Subhanahu wa taala yang dilakukan oleh orang-orang kafir tersebut. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.